bangsa dan Nah, connect. Udah jelas di sana, Be. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang saat ini sedang bergabung di kegiatan kita pagi ini, terima kasih. Ya, ini untuk kebaikan kita bersama agar apa yang menjadi kendala teman-teman selama menyelesaikan studi selama ini itu kita bisa dapatkan informasi secara akurat, kemudian kita bisa mencarikan jalan keluar yang paling baik untuk penyelesaian masalah tersebut. Sebagai catatan bagi kita juga ya, apakah layanan kita ada yang perlu diperbaiki atau ada beberapa hal yang sebenarnya teman-teman tidak tahu informasinya sehingga penanganan penyelesaian studinya juga tidak tepat. Nah, ini yang sedang kita cari tahu dan kita harapkan dengan pertemuan pagi ini kita bisa mencari jalan keluar bersama ya, baik itu bagi UT maupun bagi mahasiswa secara umum. Sudah hadir juga di tengah-tengah kegiatan ini senior saya, dulu juga beliau yang memegang ya, dan mengurus teman-teman lain yang sudah banyak lulusan magister kita. Ada Pak Dr. Andes Teguh Sahidan, MPD ya. Mudah-mudahan beliau sudah stay tune dengan kita karena nanti juga ada banyak yang ingin disampaikan oleh Pak Teguh mungkin ya, pengalaman dulu pada saat mengelola mahasiswa pasca sarjana, kemudian apakah masih ada yang kurang relevan terhadap penyelesaiannya, nanti kita akan bahas juga dengan Pak Teguh Sahidan. Pak Teguh sudah hadir, Pak Teguh? Mungkin bisa on cam, Pak Teguh? Alhamdulillah, Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, ini Pak Teguh, teman-teman ya. Jadi beliau ini nanti juga akan memberikan masukan ya Pak Teguh ya bagi penyelesaian. Insya Allah. Mungkin dari hasil dialog kita ini Pak Teguh, teman-teman yang selama ini melempem pengerjaannya menjadi semangat lagi gitu. Atau Pak Teguh mau mengawali dulu boleh Pak Teguh mungkin. Oke, terima kasih. Pak Biar Teguh, saya awali dulu aja ya Pak Stephen ya. ya. Nanti saya akan lanjutkan dengan statistik penyelesaian studi mahasiswa magister kita. Silakan Pak Teguh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini para mahasiswa saya lihat sudah ada 26 termasuk saya dengan Pak Stephen. Berarti ada 24 mahasiswa yang menyempatkan diri untuk hadir di Zoom pagi hari ini. Pertama, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara di forum Zoom ini ya. Selawat dan salam tentu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabatnya hingga akhir zaman. Yang pertama dan utama, para mahasiswa kami ucapkan terima kasih masih semangat untuk menyelesaikan program S2 ini ya. Walaupun mungkin sudah ada yang melebihi LMS-nya itu sudah melebihi dari semester seharusnya. Semester seharusnya kan 4 semester, mungkin ada di antara teman-teman yang sudah 8 semester, berarti sudah 2 kali S2, berarti ya. Luar biasa semangatnya. Itu yang pertama kami apresiasi dulu untuk kalian, beri tepuk tangan dulu untuk kebahagiaan kita semua. Oke, yang kedua, kita memang selama ini ada agak vakum ya setelah kalian mungkin
ada yang menyelesaikan, ada yang mungkin terkendala beberapa hal, maka di akhir tahun 2023 ini kita ingin membangkitkan kembali semangat seperti kalian atau Bapak Ibu masuk pertama kali ke program S2 UT ini. Itu inti yang pertama. Yang kedua, nanti Pak Stephen mungkin akan berbicara banyak, mulai dari data, siapa saja di antara Bapak Ibu yang nilainya bagus, konsultasinya, tesisnya juga bagus, tetapi di akhirnya ada kendala. Maupun ada juga mungkin yang terkendala belum menyelesaikan BTR 1 maupun BTR 2. Nah, forum ini sengaja kita buat pagi hari ini. Kita ingin tahu apa kendala-kendala yang ditemui oleh Bapak Ibu selama beberapa semester ini. Dan kita juga nanti mungkin menginginkan ada komitmen dari Bapak Ibu, apakah tetap fokus untuk menyelesaikan atau mungkin ada yang udah Pak, udah capek mau undur diri dan sebagainya juga itu kan pilihan masing-masing. Jadi kami tidak memaksakan untuk itu semua. Tetapi yang kami harapkan adalah kepalang sudah terlanjur ya, terlanjur basah itu kepalangan mandirian sampai selesai. Jangan sampai nanti ada anak cucu kita yang mengatakan ke kita bahwa kakek nenek kita susah dulu kuliah S2 di UT, mereka juga akan bertanya, Mbah atau Buyut atau apa kakek nenek dulu kuliah di UT-nya selesai enggak? Kan pertanyaannya cuma itu, bukan hanya sulit atau mudahnya, tetapi kita menyelesaikannya atau tidak. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Nanti Pak Stephen akan banyak menyampaikan mungkin awalnya data, kemudian terkait dengan proses bimbingan, sampai nanti kita kulik-kulik ya, kulik-kulik tentang pembimbingnya seperti apa. Itu saja Pak Stephen dari saya, mudah-mudahan para mahasiswa yang sudah menyempatkan hadir pada pagi hari ini bisa mengikuti dengan baik sampai akhirnya menemukan ya minimal lah solusi apa yang akan kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mute dulu. Baik, terima kasih Pak Teguh sudah mengawali kegiatan kita kali ini. Saya sedikit saja mungkin lebih baik kita lebih banyak berdiskusi ya, mendengarkan apa yang menjadi kendala teman-teman. Saya hanya menyampaikan beberapa data statistik yang perlu kita cermati terkait permasalahan penyelesaian studi ini. Sebentar. Apakah bisa dilihat teman-teman? Bapak. Bisa dilihat ya? Oke. Baik. Ini merupakan tindak lanjut dari apa yang sudah menjadi target dari sekolah pasca sarjana. Jadi teman-teman harus tahu ada perubahan penyebutan nama institusi ya untuk kita. Karena kalau dulu program pasca sarjana atau PPS, sekarang ini nama penyebutannya adalah sekolah pasca sarjana. Karena kita sudah berdiri sendiri, tidak lagi di bawah fakultas ya. Sudah ada direkturnya sendiri. Kemudian nanti urusan terkait akademik juga mudah-mudahan lebih cepat ya karena koordinasinya hanya di satu organisasi. Nah, kita harus memetakan dulu mengenai mahasiswa lewat masa studi ini seperti disampaikan Pak Teguh tadi, idealnya penyelesaian studi di magister Universitas Terbuka itu adalah 4 semester atau 2 tahun. Di semester keempat itu biasanya hanya fokus pure murni untuk penyelesaian tugas akhir program magister. Karena proses bimbingan sudah kita mulai dari studi mandiri yang dilaksanakan di semester 3, kemudian dilanjutkan di semester 4 dengan penyelesaian tugas akhir program magisternya bersama pembimbing dan tentu rangkaian yang ada dalam
program pasca sarjana. Nah, tujuan dari kegiatan ini pertama tentu saja kami ingin mengidentifikasi dulu nih, seperti yang disampaikan Pak Teguh tadi. Apakah teman-teman yang bergabung ini ingin menyelesaikan studi ini atau tadi sudah disampaikan juga ada beberapa yang Pak saya sudah masuk ke jurusan lain di universitas lain dan sudah selesai. Nah, ini juga berguna ya teman-teman ya. Kalau memang tidak ingin melanjutkan lagi karena ini kaitannya dengan akreditasi kita, terutama mahasiswa magister MPDR yang sudah dapat akreditasi A, itu juga untuk menjaga agar yang tidak selesai ini kita akan ketahui statusnya gitu ya. Apakah dia ingin melanjutkan atau dia ingin berhenti. Karena teman-teman sudah paham pada saat memilih UT, salah satu keunggulan UT itu adalah tidak ada drop out. Sehingga berapapun tahun berjalan gitu kan, mahasiswa dia tetap akan masuk dalam database kita, sehingga ini harus dibereskan dengan cepat gitu kan. Nah, penanganan khusus dalam tanda kutip bagi mahasiswa lewat masa studi ini, kami punya target yang juga menjadi target di UT Pusat maksimal akhir tahun 2024. Dari beberapa mahasiswa yang belum selesai dan lewat masa studi ini, paling tidak sudah tercapai ya, kalau bisa 100% ya. Tapi lebih dari 70% itu sudah menjadi target bersama. Karena penyelesaian studi ini tentu saja tergantung dari teman-teman dalam menyelesaikan TAPM. Pemetaan pertama kami identifikasi dulu ALMS atau lewat masa studi, memastikan apakah berkeinginan menyelesaikan studi atau berhenti. Jika berkeinginan berhenti, maka harus mengisi surat pernyataan yang akan kami berikan. Jika teman-teman nanti memutuskan untuk berhenti, saya akan buat lagi polling ya nanti di grup WA kita. Jika ingin berhenti, maka kami akan memberikan surat keterangan penempuhan mata kuliah. Jadi ada transkrip yang sudah teman-teman tempuh, mata kuliahnya nanti akan kita cetakkan dalam bentuk transkrip yang dilegalisir oleh UT. Kemudian bagi yang ingin menyelesaikan studi, nah ini, ayo kita sama-sama cari apa kendalanya, apakah dari mahasiswanya, apakah dari skemanya, atau dari pembimbingnya mungkin, ya, yang menyebabkan penyelesaian studi ini menjadi terhambat. Karena kami akan melakukan pembimbingan khusus. Pertama kami kumpulkan dulu ya, kemarin sudah kita laksanakan di Kabupaten Oku Timur, di SD Negeri 19 Martapura, sudah ketemu langsung dengan teman-teman di sana. Alhamdulillah ada langkah positif ya, termasuk dari beberapa teman-teman yang kemarin stop atau stagnan ya pelaksanaannya, dia sudah melanjutkan dan sudah menginformasikan dengan kami bahwa ingin melaju ke tahap selanjutnya. Nah ini positif berarti kan. Karena pemantauan khusus ini baik secara langsung maupun online ini tetap harus kami lakukan. Itulah kenapa kami masukkan dalam satu grup sehingga penanganannya nanti bisa lebih terkoordinir. Kemudian melakukan perubahan pembimbing bagi yang pembimbingnya kurang cocok atau tidak membimbing secara maksimal. Kalau dulu zaman Pak Teguh ya, Pak Teguh mungkin mengalami juga, untuk mengganti pembimbing itu susah sekali. Ya. Kalau nggak salah ada 2 ya penyebab pembimbing itu diganti. Pertama meninggal dunia, yang kedua sakit dan tidak bisa lagi melakukan aktivitas. Nah sekarang untuk penggantian pembimbing atau perubahan pembimbing itu cukup teman-teman memberikan kronologis yang jelas ya, yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa menunjukkan masalah komunikasi yang kompleks pada saat bimbingan. Namun kalau itu hanya individu dari mahasiswa, kami sarankan jangan diganti karena walaupun agak dipermudah saat ini untuk penggantian atau perubahan pembimbing, namun tentu saja ini akan berdampak pada TAPM mahasiswa tersebut. Karena kalau berganti pembimbing, belum tentu pembimbing barunya menerima apa yang sudah jadi TAPM yang sudah diteruskan oleh teman-teman dengan pembimbing sebelumnya. Jadi bisa jadi berubah judul, bisa jadi berubah data, atau metodologi penelitian, dan ini tentu saja akan menjadi kesulitan tersendiri. Ya. Jadi syaratnya teman-teman, kronologis yang jelas. Kami kemarin itu dapat kronologis, misalnya ada sudah WA berkali-kali, berbulan-bulan tidak ada yang dibalas gitu kan, atau sudah ditelepon, sudah ditemui langsung namun tidak ada perkembangan. Nah ini yang saya maksud dengan kronologis yang jelas. Berarti ada masalah komunikasi yang kompleks yang tidak bisa diselesaikan oleh mahasiswa.
itulah gunanya kami hadir. Kami akan menengahi. Kalau memang tidak bisa diberikan pemahaman untuk kegiatan ini, maka kita akan melakukan proses perubahan pembimbing ya. Yang tentu saja nanti akan difasilitasi oleh Sekolah Pasca Sarjana di UT Pusat. Saya sampaikan statistik penyelesaian studi. Ini kira-kira gambaran angka mahasiswa LMS UT Palembang. LMS itu teman-teman 5 ke atas semesternya. Bahkan sudah ada di sini kalau di data ini, kalau teman-teman lihat, ada yang sudah sampai semester 21. Luar biasa ini ya. Ilmu administrasi, bidang minat administrasi publik S2. 4 orang, ada yang di semester 17, ada yang di semester 21. Nah, kebanyakan yang menyebabkan datanya menjadi 93 orang ini adalah di posisi semester 8. Terutama yang dihuni oleh teman-teman magister pendidikan dasar. Ini ada 38 orang yang belum menyelesaikan studinya, padahal sekarang sudah menginjak semester 8. Berarti sudah 4 tahun ya S2-nya. Sudah hampir sama dengan menyelesaikan strata 1. Nah, ini kami akan segera selesaikan ya, termasuk juga yang dari Pagar Alam kalau nggak salah ada beberapa, ada 4 orang kemarin itu yang saya belum tahu perkembangan selanjutnya apa. Bu Evi, Bu Marlena Harefa kalau nggak salah dan lain-lain itu belum ada perkembangan sampai saat ini. Saya belum tahu masalahnya di mahasiswanya atau di pembimbingnya. Karena kemarin saya kan sebarkan kuesioner ya ke teman-teman ya, yang harus diisi Google Form-nya. Rata-rata mengisi kendala apa yang dihadapi. Pertama, kan nomor satunya itu saya buat kendalanya tidak punya waktu untuk menyelesaikan. Sebanyak berapa persen kemarin itu kalau nggak salah 70% ya yang mengisi bahwa dia tidak punya waktu. Ternyata pas saya cek lapangan, terutama mahasiswa MPDR ya yang ada di Jawa Timur, rata-rata sudah menjabat kepala sekolah dan lain-lain gitu. Nah ini juga kami mohon dibantu ya kalau memang tadi terhambat apa masalahnya, tapi kalau tidak ingin lagi melanjutkan tadi ya pilihannya adalah mengundurkan diri. Nah jika MPDR ini diselesaikan kasusnya, itu sudah ada 50 mahasiswa yang teratasi. Berarti dari 93 tadi hampir lebih dari separuh atau 56% itu ada di Magister Pendidikan Dasar. Nah, teman-teman yang lain seperti bidang minat keuangan online, administrasi publik online. Nah, ini kami belum dapat informasi ya, apakah teman-teman ada kendala atau masalah dalam proses pembimbingan. Yang ini harus kita selesaikan bersama. Jadi ini angkanya teman-teman. Dari 93 ini, update data tersebut adalah 4 mahasiswa MPDR sudah melakukan USID kemarin, dan alhamdulillah sudah kita kirim berkas perbaikannya sehingga sudah bisa didaftarkan dalam daftar yudisium insya Allah ya. Karena tinggal menerima tanda tangan dari komisi ujian. Ini 4 mahasiswa yang sudah selesai dari data 93 ini. Berarti sudah berkurang jadi 89. Kemudian 3 mahasiswa, 1 dari Magister Manajemen, kemarin sudah melaksanakan BTR 1, ya, alhamdulillah lancar, sehingga bisa lanjut ke BTR 2 nanti, karena surat izin penelitian juga sudah saya kirimkan ke yang bersangkutan. Kemudian dari 3 tadi ada 2 mahasiswa MPDR yang sudah dapat jadwal BTR 1, tanggal 29 Desember. Ya. Nah ini tinggal menunggu jadwal pelaksanaannya di 29 Desember. Setelah selesai BTR 1, harapan kami seperti teman-teman yang dari MM tadi, mahasiswa ini langsung studi mengirimkan izin penelitian ke lapangan. Karena itu juga jadi syarat nanti. Pada saat ujian sidang itu akan ditanyakan, Anda mengumpulkan data apakah sudah izin atau belum ke pihak atau instansi yang tempat Anda mengambil data. Itu jadi syaratnya. Kemudian ada lagi 7 mahasiswa yang saat ini menanti ya, yang hasil dari pertemuan di Oku Timur tadi, ada 7 yang tinggal menunggu jadwal resmi USID. Nah, khusus BTR 1 dan ujian sidang, teman-teman, penetapan tanggalnya itu ditentukan oleh UT Pusat. Saya tiap hari dengan Pak Teguh itu menelpon terus ke PPS ya, SPS agar mereka ini langsung bisa BTR 1 atau ujian sidang. Namun kan kendala di sekolah pasca sarjana itu adalah banyak yang harus dilayani, sementara instruktur atau penguji ahli atau pembahas ahli itu jumlahnya terbatas ya.
Karena ada syarat tertentu untuk pembahas ahli itu tidak boleh lebih dari 6 kalau nggak salah yang dibahas. Nah, akan lebih objektif kalau tidak melebihi ketentuan mahasiswa bimbingannya, gitu kan. Nah, ini juga jadi kendala tersendiri karena kita jumlahnya sangat besar, jumlah mahasiswa PPS seluruh Indonesia yang dilayani tidak hanya dari Palembang. Nah, 7 mahasiswa ini tinggal menunggu ya. Harapan kami sih bulan Desember ini ada jadwalnya seperti mahasiswa BTR tadi. Namun jika pun tidak, maka mungkin di Januari, awal Januari itu bisa langsung dilaksanakan ujian sidang untuk mahasiswa MPDR tersebut. Jadi ini update datanya dari 93 tadi berarti sudah 14 yang berkurang ya. Nah, harapan kami nanti teman-teman yang lain apalagi yang belum BTR 1 sama sekali, ayo kita sama-sama maju ya. Apalagi sudah ada SK pembimbingnya, hubungi pembimbingnya, kita mulai proses bimbingan. Saya sudah dapat informasi juga dari Bu Direktur yang harusnya beliau yang membuka kegiatan hari ini, namun karena ada kegiatan yang lebih penting sehingga beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Beliau menyampaikan pesan kepada teman-teman mahasiswa. Jika nanti proses bimbingan itu perlu difasilitasi di kantor UT Palembang, silakan gunakan ruangan kita. Ya, misalnya pembimbingnya lebih enak ketemu langsung, boleh. Ya. Atau teman-teman mau mengundang beliau ke tempat teman-teman ya, tentu saja ini ada konsekuensi nanti ya, karena perjalanan dia ke sana itu tidak masuk dalam anggaran yang diberikan oleh UT. Nah, silakan teman-teman koordinasi dengan pembimbingnya. Yang seperti ini bisa diselesaikan secara bersama. Apalagi ada di Oku Timur itu misalnya satu pembimbing ada 4 mahasiswa bimbingan. Nah, kalau memang teman-teman ingin ke Palembang bertemu langsung dengan pembimbingnya, nggak punya tempat, pakai kantor UT Palembang. Ya, boleh. Nanti kita akan siapkan ruangan untuk konsultasi. Karena dulu pernah kami ada kelas tatap muka di kantor, itu bisa menggunakan ruangan yang ada di sini. Nah, ini statistiknya teman-teman ya. Yang diundang hari ini pasti masuk dalam statistik ini, gitu ya. Karena yang masuk dalam grup LMS itu adalah mahasiswa yang semesternya sudah 5 ke atas. Nah, syarat-syarat ujian sidang dan BTR 1 serta BTR 2 itu sebenarnya simple. Untuk BTR 1, teman-teman harus sudah punya soft file TAPM yang sudah diperbaiki dan sudah melalui pembimbingan dengan pembimbing 1 dan 2. Ya. Jadi paralel, jangan hanya dari pembimbing 1, tapi pembimbing 2 juga sudah mengizinkan. Dan itu tercatat dalam lembar layak uji yang ditandatangani oleh kedua pembimbing. Ini jadi syarat BTR 1 dan 2. Untuk ujian sidang dia lebih kompleks, lebih lengkap. Pertama harus ada surat pengantar dari PBJJ, kami yang akan buat. Kedua, soft file TAPM tadi sudah diperbaiki dan sudah final. Jangan sampai nanti pada saat ujian sidang, Pak, saya belum mengganti. Nah, masalahnya adalah draft TAPM tersebut sudah dinilai oleh penguji nantinya. Ya. Dia akan menilai apa adanya yang sudah diberikan ke mereka. Kemudian yang ketiga, bukti bayar lip ujian sidang atau lembar informasi pembayaran ujian sidang. Nanti teman-teman baca lagi di katalog ya untuk lip ujian sidang ini bagaimana nanti. Nah, yang keempat, ini juga yang menjadi penyebab kadang-kadang mahasiswa itu belum bisa maju ke ujian sidang. Pada lembar kemajuan akademik mahasiswa atau LKAM, ada nilai B- dan C, ya, lebih dari 2. Nah, ini kan nggak boleh, karena ini syarat kelulusan. Ada yang B- dan C-nya 2, itu harus diselesaikan. Misalnya 3 ya, ada B-nya 2, kemudian ada C1. Nah, ini harus diselesaikan sehingga maksimal ada 2 B- dan C. Sehingga teman-teman bisa dimasukkan dalam syarat ujian sidang. Kemudian yang kelima, file Excel berisi judul TAPM, pembimbing 1 dan pembimbing 2. Ini untuk memudahkan kami pada saat nanti membuat SK atau surat keputusan komisi ujian sidang. Kemudian yang keenam, untuk ujian sidang itu ada hasil cek plagiasi dari bab kedua sampai bab 1 dan bab 5 gitu ya. Kenapa? Karena disinilah nanti akan dicek apakah hasil tulisan yang dibuat teman-teman ini adalah murni tanpa similaritas dari tulisan yang lain yang ada di internet maupun di jurnal-jurnal yang sudah terbit gitu ya. Jangan sampai nanti pada saat ujian karena tidak dicek plagiasi ditemukan oleh
penguji ahli bahwa ini adalah hasil karya dari milik orang lain, maka pasti tidak lulus ujian sidangnya. Karena plagiasi itu adalah pelanggaran berat gitu ya dalam karya ilmiah. Kemudian yang ketujuh, menyertakan bukti letter of acceptance. Tapi ini khusus ya bagi mahasiswa yang SK pembimbingannya keluar di tahun 2022.2 ke atas. Nah, bagi yang sudah SK bimbingannya di bawah 2022.2 ke bawah, 2016, 2017, 2018 sampai 2022 ya, titik 1 ya, maka itu tidak wajib LOA. Dia cukup menyertakan bukti bahwa sudah submit, maka itu sudah cukup. Ya. Dia sudah submit jurnal, sudah cukup. Ya. Namun nanti pada saat dia mengurus yudisium, harus sudah sampai LOA atau sudah diterima oleh penerbit jurnal tersebut. Ya. Jangan lupa juga di jurnal tersebut masukkan nama pembimbing 1 dan pembimbing 2 kalian. Karena itu juga menjadi syarat jurnal yang diterbitkan di untuk mengurus yudisium ya nanti. Kemudian lembar layak uji tentu saja karena ini jadi syarat yang ditandatangani oleh kedua pembimbing. Nah, di sini kadang-kadang banyak masalah, teman-teman. Ya. Selama ini misalnya mahasiswanya itu bimbingannya hanya dengan pembimbing 1. Pada saat meminta lembar layak uji, baru pembimbing 2 diberikan informasi bahwa saya mau maju ujian sidang. Ini biasanya jadi konflik. Ya. Itulah kenapa kami selalu memberikan pesan ke teman-teman magister ya, untuk bimbingan itu harus paralel. Kalau sudah diberikan ke pembimbing 1, maka harus juga diberikan ke pembimbing 2 di waktu bersamaan, sehingga nanti perbaikannya itu simultan. Jadi bukan berarti setelah selesai dari pembimbing 2 baru ke pembimbing 1 baru ke pembimbing 2, maka ini yang jadi masalah nanti. Ya, apalagi sudah mepet waktu juga. Nah, lembar layak uji ini adalah bukti bahwa kedua pembimbing itu sudah sepakat bimbingannya maju ke ujian sidang. Nah, ini jadi catatan teman-teman ya. Kemudian yang ke-9, yang terakhir, lembar bebas plagiasi yang ditandatangani di atas materai. Materainya 10.000. Kemudian ada juga tambahan di bawah, kemarin kan sudah tes kemampuan bahasa Inggris ya. Nah, kalau sudah lulus itu nggak perlu lagi. Namun kalau dia belum lulus, maka harus menyertakan lulus TPDA dan TOEFL dengan melampirkan bukti lulus admisi tanpa syarat atau melampirkan bukti sertifikat lulus TPDA nilai minimalnya 450, untuk TOEFL minimal 450 juga. Ini bagi yang saat seleksi masuk belum memenuhi syarat atau belum lulus. Kemarin kan ada beberapa yang kita luluskan, namun ujian kemampuan bahasa Inggrisnya belum lulus. Maka dia wajib melampirkan lulus TOEFL ya, yang masih berlaku, karena kalau nggak salah TOEFL itu berlaku 2 tahun. Nah, ada juga tambahan nomor 11 ya, bagi mahasiswa yang menerima SK bimbingan tadi yang sebelum 2022, maka syarat ujiannya cukup submit. Tadi sudah saya sampaikan ya. Ini informasi terbaru terkait syarat ujian sidang yang kami dapatkan dari Wakil Direktur 1 Sekolah Pasca Sarjana. Mudah-mudahan teman-teman sudah screenshot ini, nanti kalaupun belum akan saya kirimkan ke grup materi ini. Itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait penyelesaian ujian sidang. Jangan khawatir jika kita hanya sendirian nanti yang maju ujian sidang. Kami akan pilihkan skema yang paling tepat ya bagi teman-teman. Jadi pola pikirnya dibalik. Karena ada beberapa kesalahan ya kemarin itu setelah saya ketemu langsung dengan teman-teman di di Martapura. Dia menunggu yang belum selesai. Sehingga dia juga ikut lambat menyelesaikannya. Terbalik harusnya. Kalau bisa yang belum selesai ditarik agar cepat dan mendaftar bersama sehingga bisa lulus bersama. Jadi karena ini tidak bisa kami lakukan berdua dengan Pak Teguh ya, dengan keterbatasan yang kami miliki, maka kami yang mengajak teman-teman, ayo kita kejar ujian sidang TAPM ini, kita selesaikan bersama ya. Sehingga tadi yang disampaikan Pak Teguh di awal ya, jadi cerita tersendiri nanti untuk anak cucu bahwa saya yang sudah berumur ini bisa menyelesaikan magister secara mandiri. Nah, ini jadi kebanggaan tersendiri. Ya, tentu saja yang lain implikasi terhadap karir dan lain-lain itu sudah jadi
bonusnya kalau kita menyelesaikan magister ini tepat waktu. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Kita pertajam lagi dengan dialog. Kami persilahkan bagi yang ingin bertanya ya, silahkan raise hand sehingga nanti kita bisa berdiskusi lebih jauh terkait masalah yang teman-teman hadapi. Silakan di raise hand saja. Oke, kesempatan pertama Bu Feni Delviari. Nah, izin Pak, yang ini Silakan. poin ke-7 tadi Pak, maaf tadi lagi ada kerjaan sedikit. Yang Ya. LOA tadi Pak, mohon dijelaskan kembali. Terima kasih. LOA untuk jurnal ya. Iya Pak. Ya. Oke, saya tampung dulu. LOA untuk jurnal. Ada lagi pertanyaan? Silakan teman-teman raise hand. Saya tampung dulu. Dari Bu Feni tadi tentang LOA jurnal. Ada lagi Bu Marianita mungkin ada pertanyaan? Assalamualaikum Pak Stefan. Maaf Ya. Pak. Ya, gimana? Silakan. Masalah saya sebenarnya salahnya di saya Pak, karena di bulan 9 saya sudah menghadap Pak Rusdi, pembimbing saya. Alhamdulillah pembimbing saya bagus semua Pak, nggak ada masalah. Nah di bulan 9 akhir saya diangkat jadi Pak sekolah dan sekaligus diangkat guru penggerak. Jadi benar-benar sibuk kemarin sampai bulan Juli guru penggeraknya baru selesai. Rencana mau dimulai di bulan 8 langsung udah nelpon Pak Rusdi, Pak bulan 8 saya menghadap, ya katanya. Ternyata Pak sekolah ini benar-benar ribet Pak, sibuk benar, apalagi akhir tahun. Nah, jadi rencana awal tahun atau akhir tahun ini mau dimulai lagi, mau mencoba menghubungi Pak Rusdi, tapi belum sempat menelpon, tapi kabarnya kata orang, Bu, katanya ada guru saya bilang Pak Rusdi di Muhammadiyah pensiun. Enggak masalah, aku rasa di UT enggak pensiun. Itu ingin bertanya bagaimana soal dosen yang pensiun itu enggak masalah saya kira Pak ya, atau gimana? Oke, saya tampung dulu ya. Dospemnya pensiun. Saking lamanya menunggu Ibu menghadap ya sampai dia pensiun Maaf gitu Pak. ya. Baik Nah, Pak, terima kasih. ini yang Wassalamualaikum. makanya saya harus ada data, makanya teman-teman saya minta semuanya mengisi ya. Apa yang jadi kendala. Oke, lanjut. 3 penanya dulu. Bu Romlah, silakan Bu Romlah. Oke, Ya, silakan. terima kasih Pak. Yang ingin saya tanyakan nih ini Pak, masalah izin penelitian. Untuk izin penelitian, apakah kami itu harus mengulang kembali untuk minta izin kembali? Karena kemarin itu saya itu ganti judul Pak, karena judulnya tidak ada keterbaruan. Padahal sudah selesai, sudah keseluruhan. Pas tiba-tiba saya bimbingan ke pembimbing, katanya, Rom, judul kamu tidak ada keterbaruan, jadi kamu harus ganti baru. Jadi sampai sekarang kita bimbingan, saya sudah penelitian ulang. Apakah saya itu harus minta izin kembali, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih. Pelik juga ini kalau ganti judul ya. Iya, Pak. Baik, coba saya jawab dulu ya dari awal dulu ya. Bu Romlah, terima kasih pertanyaannya. Mungkin Pak Teguh nanti bisa menambahkan Pak Teguh ya terkait pertanyaan 3 penanya ini. Yang pertama dari Bu Feni terkait letter of acceptance ya dari jurnal. Oke. Tadi sudah saya sampaikan di materi yang harus sampai LOA itu adalah tentu saja pada saat nanti kita selesai ujian sidang dan mengurus yudisium. Itu semuanya, baik itu yang di bawah 2022.2 maupun yang 2022.2 ke atas. Ya. Wajib LOA agar bisa dinyatakan lulus. Namun untuk menghadapi ujian sidang ini, Bu Feni, cukup karena ini masuk LMS berarti kan saya asumsikan SK pembimbingannya itu di bawah 2022.2 ya. Mungkin 2019 ke bawah mungkin Bu Feni ya. 2023 ya? Baru ya berarti ya. SK-nya? SK pembimbing. Iya kan ada SK pembimbing kemarin. Iya kan? Pak, di 2023 awal Pak kita dapatnya Pak. 2023.1. Oh, berarti ini sudah kena aturan harus sampai LOA baru bisa maju ujian sidang. Nah, jadi Bu Feni dan teman-teman yang SK pembimbingannya keluar di atas 2022.2, dalam hal ini berarti kan 2022.2 dan 2023 ya, ke atas ya. Nah, ini harus submitnya sampai diterima oleh pihak
penerbit jurnal, LOA ya. Boleh screenshot saja, nggak perlu pakai surat itunya nggak apa-apa. Misalnya ada email bahwa menyatakan bahwa apa namanya sudah diterima gitu ya, sudah siap terbit. Mungkin dalam masa review atau ini nggak apa-apa. Nah, kalau sudah ada itu, lampirkan nanti ke syarat ujian sidang, kita akan jadwalkan sesuai dengan ketentuan dari Sekolah Pasca Sarjana Pusat. Gitu Bu Feni ya. Apakah ada pertanyaan lagi terkait yang LOA ini? Mengenai yang ada ini Pak, yang ada kuesioner yang Bapak kasih waktu itu apakah sudah dilanjutkan ke dosen? Kayak saya kan itu hambatannya di dosen pembimbing 1. Oke, saya buka dulu ya. Komunikasi ya. Nah, maksudnya sudah ada apa kelanjutannya belum Pak? Atau sudah dihubungi dosen pembimbing 1 saya Bentar, saya dari buka pihak dulu ya. UT-nya? Oke. Hasil dari kuesioner kami kemarin maksudnya. Paham. Jadi saya kemarin nyebar kuesioner melihat ya masalah yang dihadapi mahasiswa itu apakah bisa kita selesaikan dengan koordinasi atau harus diganti gitu ya. Nah, tentu saja teman-teman kan harus mengisi kronologi. Nah, kronologi itu sudah saya sampaikan di form. Bentar ya. Mudah-mudahan Ibu sudah ngisi ya. Bu Feni sudah ngisi ya? Kalau yang ada di grup itu sudah saya isi Pak. Sudah diisi. Oke. Saya lihat dulu jawaban individual. Kita lihat sama-sama ya. Tentang kendala ya. Ini bisa share screen nggak di sini? Nah, bisa dilihat? Bisa Pak. Bisa ya. Nah, saya perbaiki dulu tampilannya. Nah, saya mau lihat progresnya dulu ya. Sampai ke sana. Apa namanya Bu? Bu Feni ya? Masih ini. Ya, di spreadsheet aja ya. Feni. Oke. Ini masih rencana proposal ya? Bu Feni ya? Dr. Sawitri dan Edah ya, benar ya? Halo Bu Feni? Bu Feni? Masih bergabung dengan Siapa? Iya Pak. Nah, ini saya bukakan datanya Bu ya, yang Ibu isi ya. Pembimbing satunya Bu Sawitri dan Dr. Edah ya? Dokter Eda ini Pak, pembimbing 2. Pembimbing 2. Bu Dr. Sawitri ini pembimbing 1 dari universitas mana, Bu? Di surat tugas ininya, SK-nya. Iya, saya buka dulu. Iya. Enggak salah. Nanti Pak ya, saya bukakan. Iya, saya nggak Ini Pak, kenal ini. Iya. Saya kira sudah ada kelanjutan dari UT. Soalnya barusan saya WA lagi Bu Sawitri, itu responnya cepat Pak. Oh gitu, ya. Iya, barusan dia ini balas. Sebelumnya itu saya ada riwayat chat saya itu nggak dibalas-balas. Nggak dibalas ya. Bu Sawitri ini dari mana kalau boleh tahu? Kenapa Pak? Dari universitas mana ini? Ya saya cek dulu. Dari luar UT ya? Luar UT semua Pak saya, Jawa Barat. Luar UT semua. Oke. Makanya saya nggak ada yang kenal dengan pembimbingnya. Susah menghubungi, tapi tadi sudah dibalas ya? Barusan, benar. Saya kira sudah ada kuesioner itu, sudah ada tindak lanjut UT, jadi enggak, itu baru data ini kita. Oke. Berarti Bu Feni sekarang sudah bisa lanjutkan proses bimbingannya ya? Bisa Pak. Oke. Nah, sudah
Sudah dengan Momentum waktu yang tidak lama dia langsung review revisian nih. Oke, sip. Berarti momentum ini jaga ya, Bu. Kitanya jangan melempem dong. Ya. Ya, Yang sudah Pak. direspon oleh pembimbingnya, kitanya jangan melempem kalau gitu. Ya, sama ini Pak, izin minta biar PHUT-nya juga cepat responnya Oh Pak, ya, kalau kami siap. bertanya-tanya Pak. Ya, itulah gunanya grup tadi ya. Grup, Ya. kemudian nomor saya kan Ibu bisa hubungi kan. Iya, Pak. Kapan siap untuk maju BTR 1, saya akan rencanakan nanti kalau memang sudah dapat persetujuan dari pembimbing 1 dan 2. Ya, Ya. siap. Kalau BTR 1 itu kan harus menunggu dari SK pusat sama dengan ujian sidang. Makin cepat kita mengajukan, makin cepat juga itu dijadwalkan dan diantrikan oleh UT pusat. Ya. Terima kasih Oke, Pak. Bu. Ya, baik. Kita lanjut ke penanya kedua tadi, Bu Marianata. Sibuk sehingga sampai dosen pembimbingnya pensiun, ini belum juga selesai ya. Dengan Pak Rusdi ya, Pak Rusdi dari Muhammadiyah ya? Iya Pak, benar Pak. Oke. Kalau dengan pembimbing duanya siapa, Bu? Aman Pak, itu dari Jogja. Pak apa Pak ya Rusdi kemarin? Sirot sama Pak Dr. Agus Santoso MSI gitu ya? Iya, ya benar-benar. Oke. Baik semua itu Pak. Oke, tidak memiliki waktu, masalah Ibu ya di waktu ya. Sama sebenarnya semuanya itu tidak memiliki waktu ya, Bu. Namun Iya, Ibu harus sempatkan karena ini sudah sinyal ya, kalau pembimbing sampai sudah pensiun itu berarti kita harus cepat selesai ya, Bu ya. iya Pak, Nah, benar. mengenai apakah masih bisa dia melakukan proses bimbingan, masih bisa. Karena kami ada dosen dari UT di pusat, dia sudah pensiun, bisa juga menyelesaikan mahasiswa yang belum selesai kemarin gitu. Jadi Ibu silakan temui Pak Rusdi ya, pilih mekanisme terbaik karena beliau pensiun mungkin agak susah untuk menggunakan gedung universitas yang lama gitu ya, tempat Iya, dia benar, bekerja Pak. dulu. Silakan, kami akan fasilitasi bertemunya di kantor UT Palembang boleh. Atau Siap, Ibu Pak. Marianita pengen ketemu di rumahnya, kalau dia mengizinkan boleh, silakan. Ya. Baik, Pak. Terima Namun kasih, Pak. tadi syaratnya bimbingan itu paralel. Jangan hanya dengan Pak Rusdi aja, tapi dengan Pak Agus juga harus dilaporkan perkembangannya. Gitu ya, Bu? Iya, Pak. Iya, Ya, Pak. Ibu kan Makasih, baru Pak. tahap BTR 1, belum ke BTR Iya. 2 ya? Belum, Pak. Kemarin sudah Nah, disuruh penelitian kemarin. Tapi datanya sudah dikumpulkan. data apa, Pak? Data-data dari itu kan harus penelitian ke lapangan berarti Belum. kan? Nah, belum sempat penelitian kemarin, baru sudah Nah, ada itu. kepala sekolahnya, ada izin kepala sekolah tempat penelitian. Oke. Ini Belum maksud sempat. saya. Baru pertama ngasih soal-soal pre-test dulu ke siswa. Stop Nah, benar, itu. Pak, jadinya. Iya. Jadi ya kalau BTR 2 tidak masalah ya. BTR 2 itu Bu Marianita pembimbingnya nggak perlu datang langsung ke kantor. Kita bisa adakan lewat Zoom ya dari tempat masing-masing. Dan kami yang menjadwalkan kalau BTR 2. Asal sudah ada lembar persetujuan ya dari pembimbing 1 dan 2, kemudian draftnya sudah diperbaiki, kita adakan BTR 2 kapanpun ya, pembimbing 1 dan 2-nya bisa. Ibu koordinasi ya. Kalau memang misalnya nanti pada saat bimbingan, Ibu selesaikan dulu data-data yang diperlukan karena ini harusnya sudah di lapangan, sudah penelitian, sudah selesai, sudah dimasukkan dalam draft TAPM-nya. Tanya ke Pak Dr. Rusdi dan Pak Agus, apakah saya sudah bisa BTR 2? Kalau katanya bisa, kapan Pak bisa? Nah, tanggal itulah nanti yang jadi tanggal pelaksanaan BTR Ibu. Tanya Pak, Ya, kemarin kan penelitiannya 2 sekolah kemarin Pak ya. Satunya Pak sekolah yang masih tetap, satunya ganti Pak sekolah itu gimana cara solusinya? Nggak masalah, kan yang Nggak masalah diteliti kan sekolahnya. nama sekolah kan. Sekolahnya. Iya. Nggak masalah Pak ya. Yang Oke. Ibu teliti kan sekolahnya dan peserta didiknya, Iya, bukan benar. kepala sekolahnya, beda lagi, itu individual berarti. Oke Pak, Ya, makasih Pak nggak ya. masalah. Iya. Yang penting ini Bu, Ibu menelitinya itu misalnya, ini banyak yang terjebak seperti ini. Dia meneliti masa pandemi. Nah, sekarang kan nggak pandemi lagi. Nah, ini apakah juga harus jadi pertimbangan Bapak Ibu dalam meneliti ya, kalau datanya masih data yang lama. Ya, kemarin kebetulan sudah masuk separuh-separuh itu Pak, jadi nggak masalah. Nggak Sudah masalah. nggak online lagi kemarin. Silakan lanjutkan proses bimbingannya sampai BTR 2. Kalau sudah BTR 2 baru nanti siap-siap ujian sidang. Bu, walaupun sudah jadi kepala sekolah, pikirkan Bu kuliahnya Bu ya. Siap Pak. Ya. Maaf Pak. Baik, Ya. makasih Pak.
Oke, yang ketiga pertanyaan dari nggak ada lagi pertanyaan Bu Marianita ya? Jelas ya Bu ya? Jelas, makasih Pak. Oke. Yang ketiga dari Bu Romlah ya, izin penelitian. Bu Romlahnya mana nih? Ya Pak. Ya, Bu Romlah, untuk penelitian Bu Romlah ini sebenarnya dimulai dari tahun berapa ini? Saya lihat di sini masa registrasi pertama 2020. Oh, baru berarti ya? Sama seperti Bu Feni tadi ya? 2020 kalau tidak salah Pak. Sama dengan Ibu Marianita. Oh, sama dengan Bu Marianita ya? Satu angkatan ya? Iya. Pembimbing satunya Pak Dr. Edi Harapan, pembimbing duanya Pak Profesor Sugilar ya? Ya, benar Ini Pak. dua-duanya kooperatif kok Bu, gampang biasanya. Iya, benar Nggak Pak. ada masalah. Ya. Ya. Berarti ini Bu, kalau memang sudah jalan dan datanya sudah bisa diperoleh, ya, izin penelitian tidak diperlukan karena ini mungkin di mana Ibu mengambil datanya? Di Talang Kelapa Pak, Kabupaten Banyuasin. Sekolah Ibu atau sekolah Ya, luar ini kan Ibu mengajar? penelitiannya sekolah penggerak Pak ya, dengan guru penggerak. Jadi untuk lingkup Kabupaten Banyuasin, untuk lingkup Banyuasin Pak. Karena untuk sekolah penggerak itu kan di kabupaten itu hanya 42 sekolah. Di Sedikit. Banyuasin? Iya Pak. Itu populasinya sampel keseluruhan atau ada Keseluruhan perwakilan? Pak. Keseluruhan ya? Pak. Total Ya. sampling berarti ya? Iya, karena sedikit ke sekolah penggeraknya hanya 42, kata pembimbing saya itu diambil Total semua. sampling. Oke. Ya. Pada saat Ibu mengumpulkan data perlu izin nggak kira-kira? Ya, perlu mungkin untuk ke belakang, ke depannya nanti apa bisa Data yang karena sudah Ibu ambil, data yang sudah Ibu ambil cukup untuk pelaksanaan ujian sidang? belum sih Pak, saya ini mau ke BTR 2 Pak. Oh, ini saya lihat di sini Ibu mengisi TAPM sudah sampai tahap mana? BTR 2. Berarti Ibu ini harusnya BTR 1 ya? BTR 1 ya, Oke, iya. salah isi Bu ya. Saya pikir Iya. Ibu mau ujian sidang. Kalau masih BTR 1, iya harus bikin surat izin penelitian. Ya, Ibu nanti WA saja ke saya. Ya, Ibu ada nomor saya Bu ya? Ada Pak, ada. Nah, dijapri saja ke saya. Mau penelitian kemana, siapa nama pimpinannya, instansi apa, gitu kan, tempat Ibu melayangkan izin, ya. Kemudian judul penelitiannya juga apa, gitu kan. Dan Ibu mau ngambil datanya berapa lama. Oke. WA ya Bu ya. Iya Pak, siap Pak. Jadi surat izinnya kita buatkan untuk dikirimkan ke instansi tempat Ibu meneliti. Gitu Bu Romla ya. Ada lagi pertanyaan Bu? Terima kasih Pak, udah Pak, udah cukup. Sudah cukup, oke. Nah, yang tadi pertanyaan pembimbing suruh ganti judul. Itu yang mana yang ingin ganti? Ya. Pak Edi atau Pak Sugilar? Pak Edi Pak. Kenapa alasannya? Alasannya karena tesis saya itu tidak ada keterbaruan Pak. Sudah lama kayak itu. Iya. Novelty-nya ya? Ya, tapi saya sudah menyanggupi, ya oke Pak, saya sanggup, saya diberikan waktu, sampai sekarang juga masih berhubungan baik dengan Pak Edi, Alhamdulillah sekarang sudah lancar Pak, saya lagi penelitian. Disuruh tetap ganti judul? Iya Pak, karena saya juga merasa judul saya itu emang, apa ya, saya pikir Ibu sudah BTR 2 ya. Tadi kan karena di sini datanya kan sudah sampai tahap BTR 2. Kalau memang masih BTR 1 dan Ibu merasa mengganti judul itu tidak terlalu sulit karena datanya juga belum dikumpulkan, ya diganti saja sesuai arahan pembimbing. Biasanya ada alasan tersendiri kenapa Ibu disuruh merubah judul. Mungkin judulnya tidak tepat atau tadi mungkin ada kurang, kebaruannya kurang gitu kan. Kemanfaatannya juga kurang penelitiannya, makanya harus dirubah. Ya, silakan aja Bu kalau nggak ada masalah Bu ya. Ya Pak. Oke. Teruskan bimbingannya Bu. Berarti Ibu sama seperti yang tadi, saya menunggu Ibu ya untuk menghubungi kami untuk BTR 2 karena jadwal BTR 2 itu bisa kita lakukan tanpa menunggu UT pusat. Jadi bentuknya hanya laporan. Gitu Bu Romla ya.
Pak, kalau untuk BTR 2 tuh syaratnya itu harus selesai ya, tesisnya dari bab 1 sampai bab 5. Kalau di BTR 2 itu kan karena dia kalau di universitas konvensional itu namanya sidang hasil, Bu. Ibu sudah harus sampai ke tahap hasil penelitiannya sudah ada. Ya, Baik, Pak. misalnya Ya. tadi Ibu mau nyebar kuesioner. Kuesionernya sudah terisi, sudah dianalisis, walaupun belum sempurna, ya, walaupun belum sampai kesimpulan dan saran, tapi paling tidak Ibu sudah membahas tentang yang Ibu teliti di lapangan, karena dia sama seperti tadi yang saya sebutkan ujian hasil ya Bu. Kalau Ya. BTR 1 itu kan sama seperti proposal, sidang proposal, Ya, Pak. ya, ya berarti Ibu harus sudah sampai hasil ya. Kalau Ya. belum ada hasil belum bisa Bu BTR 2, makanya tadi harus ada lembar persetujuan pembimbing 1 dan pembimbing 2, Bu Romla. Ya, ya Pak. Ya. Gitu ya Bu ya? Ya Pak. Oke. Makasih Pak. Baik. Nah, 3 penanya pertama sudah. Kami persilakan bagi penanya yang lain. Boleh on cam atau raise hand. Jenanya Pak. Siapa ini? Triandar Pak. Pak Triandar. Mana Pak Triandar? Nggak muncul ini wajahnya Pak. Oh iya Pak, jadi muncul dulu Pak. Iya muncul dulu. Nah kan. Iya, sampai lupa aku dimasuki grup Pak. Pak Triandar ini semester berapa sekarang? Lah nyusun Pak, lupa aku semester berapa. Oke. Pak Triandar sudah ngisi tapi lembar yang kemarin ya? Hah? Belum Pak. Kemarin sudah ngisi? Belum, kan telah tidak dimasuki ini grup kemarin. Oke. Iya. Karena mungkin Bapak nggak masuk di Excel tadi Pak. Iya, dikira kawan-kawan aku udah selesai Pak, padahal belum. Oke. Apa pertanyaannya Pak Triandar? Ya nanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Stephen atas kesempatannya. Izin pertama Pak, ingin menanyakan, saya kan masih mau ke BTR 2 Pak ya. Kemarin sudah BTR 1. Ya. Nah, untuk izin penelitian ini yang diminta ke UT itu apakah wajib Pak, apa tidak Pak? Misalnya instansi sudah mengizinkan tanpa perlu surat dari UT, apakah diperbolehkan gitu? Takutnya nanti pas mau wisuda itu dia tanyakan surat izin dari UT-nya mana kan? Apakah ditanyakan apa enggak gitu? Ya. Kemudian yang kedua, LOA ini misalkan kita mau sudah selesai sampai tahap kesimpulan gitu kan? Mau mengusulkan BTR 2. Nah, pada saat mau mengusulkan BTR 2 itu kita juga sudah mau mengirim ke jurnal, Pak. Apakah diperbolehkan, Pak? Ya mungkin risikonya nanti beberapa kesimpulan itu ada perbedaan gitu dengan jurnal yang kita muat gitu kan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, misalkan Pak, ada mahasiswa yang berhenti gitu kan. Tadi kan akan dibuatkan surat keterangan penempuhan mata kuliah gitu. Ya. Nah, apakah surat itu bisa kita gunakan Pak untuk daftar ke kampus lain gitu kan? Kemudian di kampus lain tuh kita tinggal tesis saja gitu Pak. Jadi nggak ngulang dari mata kuliah awal gitu. Jadi pas kita gunakan surat keterangan itu di kampus yang baru itu kita langsung tesis gitu kan, tidak perlu lagi ngulang dari awal. Itu Pak pertanyaan dari kami Pak. Terima kasih Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf saya Pak Triandar Hapsi ya sebelumnya ya, bukan saya nggak peduli sama Bapak ya. Karena data Bapak memang nggak muncul di Excel yang kami terima dari UT Pusat. Mungkin ada miss ya, dalam penarikan data atau apa, nanti saya akan cek lagi. Namun Pak Triandar nanti saya akan kirimkan link untuk mengisi perkembangannya sudah sampai mana ya Pak Triandar. Ini saya langsung jawab saja pertanyaannya. Oh ya Pak, mohon ditanyakan juga Pak. Takutnya nanti nggak ada lagi nama saya di situ Pak. Tapi diregistrasi lancar ya Pak ya? Ya lancar Pak. Oke. Yang penting takutnya itu nggak terekam ya, gitu Pak. Berarti murni kesalahan penarikan data saja Pak. Bukan berarti proses perkuliahan Bapak itu terkendala gitu kan. Karena registrasi jalan, kemudian tadi proses yang lain juga tidak ada masalah. Ujian juga tidak ada masalah ya Pak? Ya nggak ada Pak. Oke, nah berarti kan aman. Cuman minta tolong dipastikan aja Pak, mungkin ada ya itu penarikan data. Penarikan data itu kan kita melakukannya masih manual kemarin itu. Karena ada aplikasi yang berbeda antara Pasca Sarjana dengan Strata 1.
Baik, untuk pertanyaan pertama sudah BTR 1 mau ke BTR 2. Oke, silahkan. Ya, silahkan. Karena BTR 2 ini kita yang merencanakan, yang penting sudah sepakat antara pembimbing 1 dan 2. Itu Pak Triandar. Kalau dia sudah sepakat, Bapak kayaknya layak untuk lanjut ke ujian atau sidang hasil, kami akan jadwalkan walaupun nanti pelaksanaannya secara daring seperti kita saat ini. Nggak masalah. Karena BTR 2 itu sebenarnya bentuk kontrol ya dari pembimbing terhadap perkembangan pengumpulan data dan penyelesaian TAPM dari mahasiswa bimbingannya. Ya, jadi kalau Pak Triandar sudah berkomunikasi dengan baik dengan pembimbing, kemudian nanti hasil penelitian bisa kita presentasikan, ayo kita jadwalkan untuk BTR 2. Nah, mengenai surat izin bagaimana Pak? Karena selama saya mengumpulkan data tidak perlu surat izin, ya. Namun apakah ini nanti pada saat kegiatan ujian sidang akan ditanyakan? Saya sudah baca ya di pedoman, mungkin teman-teman juga sudah punya ya. Di saat TAPM itu kan biasanya diberikan bahan ajar berupa pedoman. Dalam pedoman ini ya, saya baca ada tugas dari mahasiswa, salah satunya adalah melaporkan fasilitas pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan penelitian, seperti perizinan, alat yang diperlukan, dan sarana lainnya. Nah, berarti kan izin penelitian itu masuk dalam tugas yang harus dilakukan mahasiswa pada saat penelitian. Kalau memang Bapak sudah dapat data, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Bukan berarti harus ngambil ulang lagi, Pak. Namun suratnya kita buatkan surat mundur mungkin ya nanti ya. Saya nggak tahu surat mundur atau memang nanti seperti Bu Marianita tadi, saya sudah ngambil data, tapi masih ada beberapa yang perlu saya kumpulkan lagi, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Kita buatkan di tanggal saat mahasiswa itu mengusulkan untuk izin penelitian, tidak masalah. Apakah wajib, Pak? Ya, saya nggak tahu. Nanti pada saat ujian sidang kan yang menguji nanti yang bertanya. Takutnya Pak Triandar, pada saat ditanya, Bapak mengumpulkan data di berapa sekolah? 10 misalnya. Apalagi seperti tadi, teman kita tadi 46 kalau nggak salah sekolahnya. Oke, dari 46 sekolah ini koordinasinya dengan siapa? Misalnya pertanyaannya ya. Dengan dinas. Oke, sudah ada surat belum ke dinas bahwa mengumpulkan data ini? Karena ini nanti berimplikasi terhadap apakah data yang dikumpulkan mahasiswa ini valid atau tidak. Nah, jadi biasanya kalau pertanyaan penguji itu ke arah izin penelitian, dia itu sebenarnya pengen tahu apakah ini datanya fiktif atau memang data dikumpulkan di lapangan. Gitu Pak Triandar. Ya. Ya kita sama-sama tahu lah, kadang-kadang penelitian itu bermasalah pada saat mengumpulkan data, ada data-data sensitif yang nggak bisa kita kumpulkan. Biasanya ini bermasalah karena surat izinnya yang belum ada, izin penelitian. Ya. Nah kalau memang diperlukan nanti Pak Triandar WA saja, ya japri saja saya. Syaratnya tadi sama, ya judul penelitiannya, kemudian instansinya, nama pimpinannya siapa, berapa lama mengumpulkan data, nanti kirimkan ke saya akan buatkan nanti surat izin penelitiannya ya. Walaupun nanti surat itu diberikan, penelitian sudah jalan, pengumpulan data sudah jalan, nggak masalah. Yang penting ini nanti akan jadi lampiran mahasiswa untuk TAPM-nya. Gitu Pak Triandar ya. Itu untuk izin penelitian. Nah, mengenai tadi, Pak, waktu BTR 2 saya langsung submit. Bagus malah. Ya. Kan ini jurnal bukan TAPM yang diupload kan. Kalau jurnal itu kan lebih kecil skupnya daripada TAPM atau tesis. Sehingga boleh kalau memang sudah bisa dibentuk dalam suatu jurnal dan ada jurnal yang bisa menyambut. Karena kalau kita nunggu-nunggu biasanya nanti terbit lagi bulan April gitu kan, terhambat lagi kita kan. Kalau memang sudah terbuka untuk submit jurnal silakan. Ya, didahulukan jadi kan. Tinggal nanti pada saat USID bukti bahwa kita sudah submit itu gitu kita akan lampirkan. Bagus malah Pak Trianda. Yang masalah ini teman-teman ini mau ujian sidang baru mau cari jurnal yang terbit. Ini yang jadi kadang jadi kendala ya. Terutama untuk teman-teman yang SK penunjukan pembimbingnya di atas 2022.2. Ya. Dia harus sudah LOA ya. Berarti Pak Triandar sudah bagus tuh, sudah sesuai dengan ketentuan kita bahwa pada saat ingin maju nanti jurnal sudah tersubmit. Gitu ya. Nggak perlu sampai kesimpulan dan sarannya harus sama dengan TAPM, Pak. Kalau memang sudah tersubmit, berarti jurnal itu sudah memenuhi syarat. Gitu ya.
Nah, yang terakhir ini pertanyaan sebenarnya tidak layak kita jawab ya dari UT ya, karena kita hanya menerbitkan surat penempuhan mata kuliah. Mengenai apakah surat itu boleh digunakan untuk kampus lain, itu kan kebijakan kampusnya, Pak. Kalau dari kampusnya misalnya Pak Triandar atau temannya mendapatkan surat penempuhan mata kuliah dari UT, kayak kita buat tanda tangan resmi gitu ya. Kemudian Bapak coba-coba masuk ke salah satu universitas. Tanya Pak sebelum masuk, saya sudah punya penempuhan mata kuliah, bisa nggak ini digunakan untuk alih kredit? Kalau katanya bisa ya silakan digunakan gitu kan. Perlu lagi surat pernyataan, kami akan buatkan. Gitu ya. Misalnya Pak kurang syaratnya harus ada pernyataan dari direkturnya. Nah, kita akan usulkan surat itu. Kalau memang universitas tujuan itu tadi perlu surat lanjutan selain surat penempuhan mata kuliah tadi. Nah, lagi-lagi itu kebijakan. Karena contohnya di UT. Di UT ini untuk pasca sarjana itu tidak ada alih kredit. Sehingga walaupun sudah ada penempuhan mata kuliah, sudah ada surat keterangan dari fakultas atau dari universitasnya, itu nggak bisa dalam skema alih kredit, Pak, di UT. Nah, takutnya nanti ini juga berlaku di universitas yang dituju oleh mahasiswa tersebut. Gitu ya Pak Triandar ya. Jadi tergantung kebijakan universitas itu atau kampus tersebut. Kalau dia menerima alih kredit, ya mudah-mudahan bisa diterima sih itu. Karena kan kita, standar kita kan sama ya dengan mereka gitu kan. Hanya saja proses pembelajarannya saja yang berbeda. Gitu Pak. Ada pertanyaan lagi Pak Triandar? Udah, Pak. Pak, untuk jurnalnya itu Sinta berapa, Pak? Kalau kemarin kabar terakhir, Sinta 4 cukup. Kalau bisa lebih tinggi dari itu lebih bagus. Ya. Bisa lebih tinggi. Ada yang kemarin itu malah Bu siapa ya yang di Okut kemarin ya? Dia dapat Sinta 2, Pak. Nah, untuk submit ini saran saya, karena nama pembimbing masuk, bisa loh minta bantu dengan pembimbingnya. Kadang-kadang pembimbing itu punya channel ya. Dia punya channel penerbit jurnal yang bisa dia arahkan nanti. Kan ini juga berguna karena mereka pembimbing Bapak Ibu itu rata-rata dosen ya. Dosen itu punya target publikasi. Nah, kalau bimbingannya itu publikasi membawa nama dia dan dapat di jurnal yang bereputasi, itu lumayan tinggi juga nilainya. Makanya jangan berjuang sendiri, teman-teman. Coba tanya pembimbingnya, mungkin dia punya rekomendasi. Atau mungkin kampusnya yang menerbitkan jurnal. Boleh. Boleh. Ya. Tipsnya seperti itu. Kalau kita cari sendiri kan agak susah. Takutnya nanti teman-teman cari sendiri dapat jurnal predator. Sudah kita submit, ya, kemudian sudah kita kirimkan sejumlah uang, mungkin ada syarat uangnya juga di situ. Tahu-tahu nggak terbit-terbit. Nah, lebih baik kita koordinasi dengan pembimbing, siapa tahu, misalnya pembimbingnya dari Unsri, kebetulan ada jurnal yang bisa teman-teman submitkan di sini. Oke, silakan, nggak masalah. Ya, itu Pak Triandar ya. Nah, ini juga untuk teman-teman yang Iya, lain Pak. yang saat ini sedang mencari jurnal ya. Jangan berjuang sendiri maksudnya. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Kalau saya cukup, Pak. Oke, cukup. Nah, silakan teman-teman yang lain. Di sini sudah ada yang angkat tangan juga nih, Pak Hefni. Oke, sebentar. Pak Hefni muncul dulu, Pak. Oke. Mana Pak Hefni-nya? Ya, Pak Steven. Mohon maaf saya nggak Oke. punya kamera, Pak. Lagi di lapangan ini. Oke, nggak apa-apa. Yang penting Bapak hadir. Kemudian ada Bu Ya. Amalia dan Bu Rizka. Ya, oke, siap. Sekarang dari Pak Hefni dulu nih. Ya, terima kasih Pak Steven. Selamat pagi teman-teman. Saya mengapresiasi nih. Yang pertama saya mengapresiasi atas inisiasi dari Pak Steven ya. Meskipun dan Pak kita Teguh, berharapnya Pak. berharapnya sih dulu-dulu udah ada session yang kayak gini nih. Jadi lebih terarah ya teman-teman untuk penyelesaian TAPM-nya. Nah, dari situ sih saya mencoba melihat apakah hal-hal yang seperti ini, Pak, yang kita lakukan forum seperti ini akan ada schedule reguler ke depannya atau seperti apa, Pak? Itu pertanyaan pertama gitu kan ya. Ini menyangkut bagaimana ini menyangkut bagaimana nantinya teman-teman juga yang dalam proses untuk penyelesaian TAPM ini lebih terkontrol dan terarah gitu Pak tujuannya Pak ya. Terus kemudian yang kedua terkait dengan yang LOA tadi gitu kan ya. Itu kan statement yang revisi dari direktur tadi itu kan yang SK Bimbingan 2022.2 gitu kan ya.
Jika misalnya ada salah satu teman-teman di sini kan tadi cerita kan banyak juga nih, ada yang udah 8 semester segala macam gitu kan ya. Iya, oke. Jika ternyata, di antara teman-teman di sini, sebenarnya SK bimbingannya udah keluar sebelum itu gitu kan, cuman ternyata ada kejadian mungkin mirip-mirip saya gitu kan, Iya, seiring jalan terjadi perubahan perbimbing itu yang iya. diberlakukan yang mana, jadi gitu kan ya. Mhm. Itu pertanyaan keduanya. Kemudian pertanyaan ketiganya Pak, gitu kan ya, dari forum ini saya coba menarik, kesimpulan gitu kan ya. Ini kelihatan kita sebenarnya kita sudah punya pedoman ya, sudah punya guideline itu kan, buku pedoman Iya. itu. Cuman yang saya lihat ini benang merahnya mungkin secara penafsiran teman-teman kan berbeda nih dengan apa yang ada di pedoman gitu kan ya. Karena kan memang, nggak bisa dipungkiri pedoman itu tebal mungkin ya, ada yang mungkin, bacanya ya persepsi orang beda-beda lah bisa jadi gitu kan ya. Iya, oke. Apakah nanti bisa dibuatkan kayak, simple flowchart gitu kan ya, disimplify sedemikian rupa Oke. jadi teman-teman bisa lebih, fokus gitu arahnya kemana nih step untuk penyelesaian TAPM ini kan. Misalnya yang belum BTR 1 itu mesti ngapain stepnya gitu kan ya. Kemudian setelah fase BTR 1 apalagi sih komplain yang harus dipenuhi teman-teman gitu, Pak. Mungkin itu sih, Pak, dari saya, Pak. Terima kasih banyak, Pak Steven. Terima kasih Assalamualaikum Pak warahmatullahi wabarakatuh. Hefni. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut mungkin saya tampung dulu Pak Hefni ke Bu Amalia Putri, Prodi Lingkungan. Silakan Bu Amalia. Lagi di rumah Iya, ini Pak. kayaknya Bu ya. Iya, Pak. Iya, oke. Silakan Bu Izin ya, Amalia, Pak. pertanyaannya. Ya, Saya sih sebenarnya kendalanya adalah ujian sidang, jadwal ujian sidang, di mana jadwal. ketua prodi saya ini kan maunya saya follow up ke dosen pembimbing 1 saya kan, Pak. Itu dari Universitas 11 Maret. Sudah saya follow up berkali-kali, itu selalu terbentur dosen pembimbingnya tidak bisa dan kadang penguji ahlinya yang tidak bisa jadwalnya. Pada akhirnya dosen pembimbing saya minta tanggal 23 ini nanti kan, tapi 23 ternyata Desember. iya, kemarin Oh, itu. oke. Nah, ternyata dosen pengujinya tidak bisa, dosen ahlinya maunya tanggal 24 Desember. Nah, saya Oke, juga oke, oke. mikir kan UPBJ mungkin tutup ya, Pak, tanggal 24 Desember Oh, ya. enggak, kita buka terus Bu. Buka ya? Iya, buka terus kita, Sabtu Minggu buka kita. Ya udah, intinya minta itu, si dosen pembimbing saya tentu tidak bisa seperti tanggal 24 itu ya, Pak. Oke, dia punya Ujung-ujungnya kesibukan ketua juga prodi ini. saya minta saya follow up di awal Januari dan dosen pembimbing saya sampai sekarang tidak balas lagi jadwalnya. Nah, di sini saya Oke. juga minta ketua prodi WA ketua prodi juga udah 1 minggu ini nggak dibalas lagi. Jadi saya minta bantuan follow up mungkin Pak bisa dari UPBJ Palembang terkait jadwal sidang saya gitu. Oke, oke. Terima Paham, kasih, paham. Pak. Oke, baik, kita tampung dulu ya Bu ya, Bu Amalia ya. Pertanyaan Pak. sudah dapat saya apa yang ingin ditanyakan. Baik Bu Rizka Kuzaimah. Nah ini yang sering menghubungi saya juga. Silakan Bu Rizka. On screen. Ini di. Silakan Bu. Bu di unmute dulu Bu. Oh ya. Ya baru Halo bisa Pak, kedengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Pak, terima kasih Pak udah difasilitasi dengan Zoom seperti ini Pak ya. Kita kemarin kan udah sempat BTR 1 tapi sampai sekarang masih di stagnan di bab 1, 2, 3 itu nggak selesai-selesai Pak. Saya sudah perbaikan 2 kali ke dosen pembimbing tapi 2 kali juga disuruh perbaikin lagi Pak. Apa karena metode yang jarak jauh ini kan membuat kita juga mungkin miskomunikasi Pak ya, katanya suruh perbaikin ini rasa-rasa kita udah perbaikan Pak, tapi ternyata kata dosen kok nggak diperbaikin ngeyel ya katanya kayak gitu sampai ada kata-kata ngeyel di situnya Pak. Terus saya perbaikin lagi 2 kali udah saya perbaikin, tetap katanya kenapa nggak diperbaiki katanya. Ya, saya sampai di titik tidak mau mengerjakan lagi Pak gitu kan. Aduh, jangan sampai gitu. Iya, terus itu yang pertama Pak. Sebenarnya sih dari dosen pembimbingnya tuh bagus sih Pak. Mereka juga kooperatif lah ya. Terutama yang pembimbing 1, 2. Tapi yang terakhir-terakhir ke sini malah yang pembimbing 2 yang lebih kooperatif membalas. Bu Cecilia. Iya, Bu Cecilia yang membalas dan mengoreksi bab 1, 2, 3 itu Pak. Nah, yang jadi permasalahan itu Pak, jadi sampai kapan saya di bab 1, 2, 3 terus seperti ini Pak ya?
Saya harus bertemu langsung sama dosen pembimbingnya atau tetap saya perbaikin via WA seperti ini, Pak ya? Itu yang pertama. Yang kedua, dari mana universitasnya? nggak tahu juga Pak, di Jawa Pak dua-duanya. Oh, dua-duanya dari situ. Oke. Terus yang kedua Pak, kan karena saya masih di stagnan 1, 2, 3 itu kan jadi belum dalam proses pengambilan data Pak ya. Jadi kapan saya akan mengajukan permohonan izin penelitian lapangan itu ke Bapak? Apakah setelah di ACC bab 1, 2, 3 setelah BTR 1 ini? Atau saya ajukan saja izin penelitian ke Bapak? Oke. Saya takutnya malah nanti ujung-ujungnya judul saya diubah, Pak. Saya takutnya seperti itu. Nanti saya udah ajuin ke Bapak, tiba-tiba katanya nggak cocok nih, harus ganti judul. Ya. Apa bisa setelah BTR 1 kita mengganti judul kita, Pak? Oke. Ya. Itu. Terus yang ketiga, Pak, saya setuju dengan Pak Hepri tadi. Tolong Pak, jangan kita dilepas Pak, dikasih flowchart lah Pak, kita nanti setelah ini harus ngapain gitu, harus ngapain, biar bisa seperti kata Bapak tadi, kalau bisa 2024 itu kita sudah selesai. Kalau kayak gini kan seperti kita itu memegang sesuatu yang tidak bisa dipegang Pak gitu. Agak susah jadi Pak ya. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Ibu Rizka ini semangat sekali, saya jawab dulu Bu Rizka ya, Pak Hefni ya. Mohon maaf ya. Karena saya takut lupa nanti. Oke, tadi yang mengenai bimbingan ya, Bu Rizka, memang begitulah proses bimbingan ya. Harusnya Bu Rizka, walaupun tidak ada dalam pedoman, ini juga jadi catatan ke UT Pusat ya. Karena dulu saya juga waktu menyelesaikan ini, ada namanya lembar bimbingan. Lembar bimbingan itu mencatat apa saja yang sudah kita bimbingkan ke pembimbing ya. Kemudian dia minta dirubah apa, kita catatkan dalam form itu. Kemudian form itulah nanti yang kita bawa pada saat menghadap untuk pertemuan selanjutnya. Sehingga apa yang dia suruh perbaiki itu tercatat dalam form itu. Pak, Bapak kan mencatat perbaikannya di latar belakang misalnya gitu kan. Kita kasih ke dia. Ini sudah saya perbaiki Pak latar belakang sesuai catatan Bapak. Nah, kalau sudah ada catatan begitu kan nggak nambah terus Bu Rizka. Pak kan di pedoman nggak ada, ya buat sendiri aja Bu. Buat aja tabel sederhana gitu kan. Tanggal berapa Ibu bimbingan dengan pembimbing 1. Kemudian apa perbaikan yang diminta, apakah sudah diperbaiki atau belum oleh mahasiswa. Nah itu sudah cukup saya rasa. Itu bukan untuk syarat ujian sidang, tapi itu untuk Ibu nanti pada saat ujian selanjutnya lebih mudah. Tidak ngalur ngidul ya, bahas ini sudah aku perbaiki, disuruh perbaiki lagi, padahal dia yang nyoret gitu kan. Nah biasa itu Bu, itulah romantikanya Bu, kegiatan kita. Nah sebenarnya format isian masukan itu ada di, sebentar ya, saya ini dulu, saya langsung. Sebenarnya format itu ada di lampiran untuk isian masukan perbaikan. Nah ini bisa digunakan di formnya di Ibu ya. Ibu bisa perbaiki nih. Apa bisa di-share aja itu nanti Pak formnya ya, Pak? nanti ya, sebenarnya sudah ada sih di pedoman bimbingan. Ibu ada pedoman nggak kemarin waktu registrasi? Kalau sudah registrasi TAPM biasanya dapat nih. Buku pedoman tipis Pak. Pak Hep ini tadi bilang tebal Pak. Enggak, tipis segini cuman. Ya. Lupa Ibu bisa saya, baca di sini. Kalau nggak ada, dibuat saja komponennya, misalnya contoh nih ya, kelihatan nggak teman-teman? Komponennya misalnya latar belakang, masukan dari bimbingan pada saat Ibu membimbing apa gitu masukannya, disuruh ubah apa gitu, atau dibuat kosong aja, dicatat manual gitu kan. Nah catatan inilah nanti yang akan dibawa pada saat bimbingan selanjutnya, sehingga yang jadi kendala Ibu tadi pada saat bimbingan disuruh perbaikan terus itu tadi, terusnya itu terus yang mana Pak? Karena sudah saya catat di sini, gitu ya. Tetap dengan bahasa yang elegan Bu, jangan diajak bebala Bu, membimbing tuh ya. Kita dapat tanda tangan Saro Bu. Terus tadi kaitannya dengan izin ya. Apakah saya harus nunggu dulu selesai perbaikan baru izin? Enggak, izinnya jalan Bu. Pembimbingan jalan, izin Ibu tetap ajukan. Ibu ajukan sekarang sih menurut saya.
gitu kan? Karena ibu kan harus ke lapangan, ada waktu yang harus disediakan di situ. Kemudian menemui orang yang untuk kita berikan kuesioner atau kita ambil datanya itu juga harus kita sesuaikan juga jadwalnya dengan dia gitu kan. Nah, jadi saran saya, bimbingan jalan, ibu juga izin penelitian sudah diajukan ke kami, sehingga kami bisa langsung buatkan. Gitu ya Bu ya. Kemudian yang terakhir, saya setuju nanti kita akan buatkan langkah-langkah atau semacam infografis ya. Saat ini Anda sudah ada berada di mana dan apa yang harus Anda lakukan. Mungkin itu ya, kayak flowchart atau alur gitu ya, penyelesaian PAPM di UT. Ini saya akan koordinasi dengan UT Pusat karena sebenarnya di pedoman ini sudah cukup, namun karena tadi bahasanya dalam bentuk kata-kata mungkin agak sulit untuk dipahami. Kita akan buatkan infografis yang lebih sederhana gitu ya, sehingga teman-teman tidak terlewat. Oh harusnya saya gini dulu, kok saya sudah ke sini gitu kan. Nah saya paham. Nanti coba kita buatkan agar lebih terkoordinir. Baik, saya lanjut ke Pak Efni. Bu Rizka udah cukup ya Bu ya? Iya Pak, makasih banyak Oke. Pak. Semangat terus Bu ya, jangan berhenti Bu, jangan berhenti di jalan. Iya Pak. Ketabrak nanti kalau di jalan berhenti. Pak Hefni, jadwal reguler kegiatan seperti ini, siap, kita akan buat nanti. Cuman masalahnya kadang-kadang kami yang semangat ngundang, mahasiswa nggak datang. Nah, ya. Saya kemarin dengan Pak Teguh ke OKU, yang datang cuma 20 orang kalau nggak salah. Itu pun sama pengelolanya, ya. Malah semangatan orang yang mau menyelesaikan daripada mahasiswanya. Nah, ini kami juga dibantu ya Pak Efni ya. Kalau kita buat jadwal reguler seperti ini, teman-teman komitmen hadir ya, agar kita sama-sama bisa menyelesaikan. Kemudian LOA, kalau perubahan pembimbing yang diambil patokan tanggalnya, apakah yang terbaru atau yang pertama? Yang pertama Pak, karena kan mulai bimbingannya yang pertama. Walaupun penggantian pembimbing itu dilakukan setelah 2022. Jadi patokannya tetap Bapak berarti sampai submit cukup ya. Kalau begitu Pak Efni. Kemudian cara penafsiran pedoman nanti kita akan buat sama seperti Bu Rizka tadi. Ya kami akan koordinasi dengan pusat ya. Kalau memang dari pusat sudah buat ya tinggal kita share gitu kan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Pak Efni ada lagi pertanyaan atau cukup jawabannya? Ada tambahan sedikit aja Pak, Iya, silakan. menyikapi dari yang Bu Rizka tadi gitu kan ya. Iya. Saya melihat emang benar ya, jadi sebenarnya ya kita tahu ya kita sama-sama sibuk, mahasiswa sibuk, dosen pembimbing pun sibuk gitu kan ya, punya aktivitas masing-masing. Cuman biar ada sama-sama punya komitmen dan tidak ada dusta di antara kita gitu kan ya. Apakah nanti ke depannya UT juga akan punya seperti tools seperti apa gitu ya, kayak kita mungkin kuliah Ya, itu kan ada aplikasi ya. toolsnya kelihatan gitu-gitu ya. Iya, jadi sama-sama nih kita punya komitmen gitu kan ya, jangan si mahasiswanya aja mungkin teman-teman saya yakin, semangat gaspol lah ya, greget gitu ya, gercep lah bahasa sekarang anak zaman Iya. sekarang mungkin, Sat-sat. cuman Jangan mungkin di sat-sat. satu sisi Gercep. ya iya, mungkin di satu Nggak sisi boleh lagi dosen gunain pembimbingnya itu. juga seperti kita tahu juga ya, dosennya juga bukan hanya dari UT gitu kan ya, mungkin Iya, iya, iya. mereka juga pengajar dan pembimbing di universitas lain gitu ya. Iya, Nah, buat betul. biar sama-sama ketemu nih frekuensinya sama mungkin harus difasilitasi Pak, menurut saya Pak. Iya. Nah, Iya. jawaban dari pertanyaan Bapak Efni yang barusan tadi itu memang sedang dikembangkan Pak, aplikasi bimbingan. Jadi sekarang bimbingannya ini sekarang saya jujur aja Pak ya, pengajuan dari teman-teman ini masih manual. Ada yang kirim lewat WA, ada yang ke email, ada yang salah simpan nomor handphone saya, dia kirim terus ke nomor handphone itu ternyata bukan nomor saya. Nah, memang saya sudah usulkan ke UT Pusat ya di SPS gitu kan, harus dibuat aplikasi ya, aplikasi bimbingan gitu kan, sehingga ketahuan nih pada saat misalnya Pak Hefni mensubmit tulisan tersebut di tanggal berapa, itu sudah dibaca belum oleh pembimbing, nanti kelihatan di aplikasi itu. Nah, setelah pembimbing membuatkan atau menuliskan perbaikan yang harus Pak Hefni lakukan, itu Pak Hefni merespon tidak. Atau berapa bulan Bapak Hefni merespon gitu kan perbaikannya. Atau malah tidak direspon sama sekali. Nah, jadi kan kita lebih adil ya Pak Hefni ya dan teman-teman. Doakan saja aplikasi ini di 2024 ini nanti bisa dirampungkan oleh UT Pusat. Ini kan juga berdasarkan masukan dari teman-teman juga ya. Karena beberapa teman-teman juga mengusulkan harus ada semacam sistem ya yang baik sehingga teman-teman itu dalam proses bimbingan
dalam pengajuan itu tidak lagi manual. Saya juga sebagai pengelola S2 di daerah juga kesulitan, Pak, terus terang. Saya hanya menggunakan aplikasi manajemen tool sementara, ya. Ini juga untuk biar saya tidak lupa, saya orangnya pelupa, Pak. Kalau tidak dimasukkan dalam manajemen tool itu, takutnya nanti teman-teman sudah mengajukan sekian lama, saya tidak proses-proses. Nah, ini juga salahnya di saya nanti kan. Nah, saya juga mengalami kendala juga kadang-kadang yang diajukan oleh teman-teman itu berbagai multi platform gitu ya. Ada yang lewat email, ada yang lewat WA seperti yang saya sampaikan tadi. Sehingga kalau terlewat saja saya, Ibu kapan ya ngajuin Bu ya? Nggak tahu Pak, pokoknya saya sudah kirim ke Bapak. Nah itu bingung lagi saya jawabnya. Nah ini contoh aja nih ya. Saya belum ada sistem, tapi yang saya lakukan selama ini saya perlihatkan ke teman-teman ya. Ini kemarin juga saya share di teman-teman yang lain. Nah ini kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke, nah ini contoh aja nih ya. Misalnya ini tadi sudah masuk di mana? Nah, Ibu Rizka ya. Ibu Rizka ini sudah di BTR 2, dia udah selesai karena warna biru. Saya tidak sabar lagi memindahkannya ke ujian sidang kan. Ini kan tinggal dipindahin aja. Nah, maksud saya yang seperti ini sedang dibuat Pak, di saya belum BTR 2, Pak, baru BTR 1, Pak. Nah, makanya ini kapan? Ini kan saya udah buat di sini, harusnya Ibu Rizka Saya juga belum, dan Pak. teman-teman yang Saya lain. masih bab 1, 2, 3, Pak, belum Nah, pindah-pindah. ini saya sengaja nih pindahin ke sini. Ayo Bu Rizka ya. Karena Itu Kak BTR Odin 2 itu juga belum itu, Pak. iya, BTR 2 itu kan dari saya, bukan dari saya, Oh, iya. dari UPBJJ, nggak perlu koordinasi dengan UT Pusat. Bentuknya nanti laporan saja. Jadi Bu Rizka dan teman-teman yang lain, Pak Alahmudin ya sama juga ya, belum juga ya. Nah ini Belum juga juga. nanti, ya. Kalau yang ini ujian sidang, Pak Usman, Bu Mulasari, Bu Dwi Utami, Ria Safitri ini sudah hijau, berarti tanggalnya tinggal ditunggu. Ya. Nah, saya juga agak ini dengan Pak Dodi nih. Pak Dodi nggak bergabung dengan kita ya hari ini. Pak Dodi ini sebenarnya sudah layak uji, sudah dapat ya. TAPM-nya juga sudah oke. Namun ternyata Pak Dodi melakukan kesalahan kecil, tidak membayar registrasi LMS yang 1 juta, sehingga dia dianggap mahasiswa tidak aktif, sehingga tidak bisa ujian sidang. Ini cuman itu aja kesalahannya. Kalau tidak dia sudah ujian sidang dari berbarengan dengan Bu Nufaria kemarin. Yang Bu Nufaria sekarang sudah persiapan yudisium, sudah selesai malah. Ini sudah wisuda, bukan lagi persiapan yudisium. Kemarin sudah wisuda. Nah ini teman-teman yang saya bilang 4 tadi ya, yang sudah masuk dalam persiapan yudisium, sudah mengirimkan draft jadinya. Tinggal dicetak, kemudian tanda tangan di sidang komisi. Sudah selesai. Nah saya sementara ini pakai yang ini dulu, karena saya takut terlewat ya. Teman-teman sudah mengajukan atau belum saya tidak tahu, sehingga saya masukkan ke dalam sini. Ya, nah itu teman-teman ya Pak Hefni. Mudah-mudahan kita bisa perbaiki sistem kita ini jauh lebih baik lagi, sehingga kami juga bisa memberikan pelayanan paling baik ke Bapak Ibu sekalian. Gitu ya Pak Hefni ya. Silakan Bu Amalia. Tadi Bu Amalia tadi jadwal ujian sidang. Nah ini harusnya bukan mahasiswa ya. Gini, saya nggak tahu apa mungkin salah penafsiran atau bagaimana ya. Memang Bu Amalia untuk kegiatan ujian sidang yang menentukan itu di sekolah pasca sarjana pusat. Karena melibatkan tadi yang Ibu sebutkan, ada pembahas ahli, ada penguji ahli gitu ya. Yang biasanya ditunjuk dari universitas yang jadi mitranya UT sekian lama gitu ya. Nah, mengenai pembimbing untuk ujian sidang itu ada 2 skenario, Bu. Skenario 1 normal. Skenario normal itu penguji ahlinya ada, pembimbing 1 jadi penguji 1, pembimbing 2 jadi penguji 2. Jadi ada 3 penguji nanti yang akan menguji tesis dari mahasiswa tersebut. Nah, ini kondisi normal ya, nggak ada masalah karena semuanya bisa hadir. Ya, kalau mengenai modusnya bisa online, ya, online seperti kita saat ini, hybrid ya, mahasiswanya hadir ke kantor, kemudian pengujinya ada di UT Pusat, mungkin pembimbingnya dari tempat lain juga boleh, nggak mesti harus hadir di samping mahasiswa, tapi mahasiswanya wajib ada di UPBJJ. Ini skema hybrid online, ya. Ada skema tatap muka. Tatap muka itu
teman-teman dan penguji itu ada dalam satu tempat, ya misalnya di kantor UPBJ di Palembang, kita laksanakan kegiatan ujian sidang. Tapi ini jarang terjadi kalau mahasiswanya cuma 1 orang, ya. Karena skenario 1 ini semua penguji bisa hadir, itu dilaksanakan oleh UT Pusat di jadwal yang sudah ditetapkan bersama. Skenario 1. Skenario 2 ini adalah pembimbing penguji ahlinya ada, ya, walaupun hybrid tadi. Penguji penguji 1-nya yang merupakan pembimbing 1 hadir. Nah, penguji 2-nya nggak bisa hadir, pembimbing. Ya, dia langsung memberikan nilai di kertas. Ya, yang nilai tersebut nanti akan dibacakan oleh penguji 1. Itu boleh. Jadi misalnya pembimbing 2, Pak, saya sudah hubungi pembimbing 2, dia nggak bisa hadir, dia cuma bisa memberikan nilai secara tertulis, boleh. Nah, yang nggak boleh itu skenario 3, ya, penguji 1 ada, penguji ahli ada, penguji 1 nggak bisa hadir, penguji 2 saja yang hadir, nggak boleh. Kemarin itu sempat jadi masalah juga karena penguji 1 ini ternyata sama seperti penguji ahli. Dia harus ada karena nilai komposisi pada saat pengumuman komisi sidangnya itu sangat digunakan oleh UT, ya, untuk kelulusan ujian sidang tersebut. Nah, jadi silakan saja Bu Amalia. Saran saya, kalau sudah ada jadwal dari UT Pusat, Ibu tinggal koordinasi dengan pembimbingnya. Bu, tolong Bu, ini jadwalnya sudah ditetapkan. Kalau bisa Ibu hadir sebentar, paling tidak beberapa menit gitu, muji, ya. Karena kan yang namanya ujian sidang berarti pembimbing itu harus menyiapkan 3 pertanyaan minimal ke peserta ujian sidang. Ya, kalau dia bisa hadir, memberikan pertanyaan, nanti dicatat nilainya berapa. Dia mau live setelah kegiatan itu nggak masalah, ya. Nah, penguji 2 juga sama, ya, diusahakan juga hadir di situ. Karena gini teman-teman, kalau Bu Amalia mengulur lagi, tanggal sudah ditetapkan UT Pusat, kemudian ngulur lagi, nah ini makan waktu lagi, nyari lagi penguji ahli gitu, ya. Jadi koordinasilah dengan pembimbing, sampaikan keluhan kesulitan kita karena jarak jauh ini menyita waktu juga. Ya, kita juga punya target waktu penyelesaian juga dari instansi kita. Sampaikan aja seperti itu. Biasanya lebih mengerti kok. Ya. Nah, kalaupun nanti misalnya dalam tanda kutip sulit, ya, kita tanya ke penguji kita, Ibu kapan bisanya Bu? Mohon maaf, karena saya harus sampaikan ke universitas terbuka. Dia nanti yang akan memilihkan pengujinya siapa nanti di tanggal tersebut. Ya, jadi jangan ngambang Bu. Kaget sudah dibuat ke tanggal, tidak jadi ujian. Nah, itu juga bahaya bagi mahasiswa. Gitu Ibu Amalia, ya. Bu Amalia? Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, ya. Paham ya Bu ya? Karena Paham, studi paham. lingkungan ini biasanya agak lebih mudah Bu, siapa ya? Bu Neneng kalau panggilan Bu Nur kami. Hasanah, iya Bu Ya, Neng. Bu Neneng, ya. Bu Neneng itu biasanya dia lebih fleksibel untuk jadwal ujiannya. Kadang cuma 1 orang ujian sidang sama dia gitu kan. Jadi memang karena MSL itu tidak terlalu banyak mahasiswanya, nggak berbasis kelas tatap muka juga, harusnya lebih mudah koordinasi. Ya Bu Amalia ya. Iya Pak, baik Pak. Terima Oke, kasih siap. Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi teman-teman? Pak Stephen, ada formatnya nggak Pak? Minta izin penelitian itu Pak ke UT Pak. Apa yang kami lampirkan gitu? Oh, ini aja nanti bahasa sendiri saja surat permohonannya. Yang penting saya itu ada nama perusahaan atau nama instansi tempat yang mau diteliti, ya, nama pimpinannya siapa, ya, kemudian judul penelitiannya apa, ya, dan kalau bisa berapa lama dia mau meneliti, tanggal berapa, misalnya dari tanggal 21 Desember sampai tanggal 20 Januari misalnya. Gitu aja Pak. Bahasa Kalau belum sendiri. ada tanggalnya nggak bisa berarti Pak ya? Ya, Kalau belum ada tanggal, kapan kita ngambil datanya Pak? ya nggak masalah kalau memang Bapak belum tahu mau kesananya kapan gitu ya. Yang penting ada Iya surat Pak. surat izin dulu, nggak masalah, nggak apa-apa. Itu opsional saja, biar mudah saja kalau ada tanggal itu kan. Kalau nggak ada tanggal nggak apa-apa. Yang penting tadi komponen yang saya sebutkan di awal tadi.
Nama tempat atau instansinya, pimpinannya siapa, judulnya apa. Ya. Identitas mahasiswa jelas ya, nama dan NIM. Gitu. Prodinya apa. Buat saja dengan bahasa sendiri, Pak. Karena saya juga belum ada format untuk izin penelitian permohonan dari mahasiswa. Oke, Pak Hefni. Ada lagi teman-teman? Atau Pak Teguh, masih ada Pak Teguh sini? Pak Teguh lagi ujian online kalau nggak salah. Pak Teguh ada yang mau ditambahkan Pak Teguh? Ya, Pak, izin Pak. Kalau memang tidak ada lagi dari mahasiswa mungkin kita anggap cukup Pak, karena sekarang udah 11:30 dan mungkin teman-teman juga ada yang mau melanjutkan pekerjaan masing-masing. Ya, iya betul. Setengah lapar Pak, ini jamnya. Jam setengah lapar. Ya, tapi tadi Pak mungkin direkap dulu siapa tadi kan yang mau ganti pembimbing. Ya. Dan mungkin apa tadi surat izin ngambil data dan sebagainya. Ya. Jadi segera dikirim ke kita, ke Pak Stephen, supaya kita juga bisa membuatkannya yang. Ya, betul. Karena kalau tidak ada data juga kita susah ya Pak Stephen ya untuk membuatkan izin. Dan saya sarankan bagi yang mau mengambil data ya buat surat izin aja ke UT untuk siap-siap kalau suatu saat ada pertanyaan-pertanyaan kan bisa dijawab dengan surat itu. Seperti itu Pak Stephen dari saya. Kemudian yang kedua registrasi, jangan lupa nanti di bisa berikutnya. Lihat kalender akademik ya Pak ya. Kalender akademiknya kan ada. Teman-teman kalau sudah lewat ininya harus segera registrasi ya Pak Teguh. Karena nanti takut yang kejadian Pak Dodi tadi yang sudah layak uji namun karena belum bayar registrasi nggak bisa ujian. Karena itu syarat administrasinya ternyata. Minta tolong diingatkan juga Pak di grup Pak, sering lupa iya, Pak. Siap. Sama, saya juga pelupa masalahnya. Iya, sama-sama pelupa berarti Pak. Ya. Ada lagi Pak Teguh? Ya, makasih Pak Stephen. Oke. Baik, teman-teman ada lagi? Tadi ada yang pas Pak Teguh ngomong tadi, saya Pak Stephen. Nah, siapa itu? Ayo. Bu Kiki ya tadi ya? Bu Kiki bukan? Cukup teman-teman? Cukup ya? Oke. Baik. Terima kasih Pak Teguh, kemudian teman-teman magister yang sudah berkumpul hari ini di room Zoom ini. Saya sangat senang karena kita sama komitmennya ya, ingin menyelesaikan studi, apalagi teman-teman pasti ingin sekali menyelesaikannya. Bapak tidak bayar, Pak, kami yang bayar katanya gitu kan. Nah, harapan kami semangat ini tetap dijaga, teman-teman. Bimbingan tetap dijalankan, walaupun saat ini sudah menjabat, ya. Jangan lupa studinya juga diselesaikan, ya. Karena jabatan itu bisa diganti ya Bu Marianita ya. Bisa diganti kapan saja gitu. Tapi studi itu kalau sudah selesai manfaatnya luar biasa gitu ya. Luar biasa bagi teman-teman, bagi kehidupan pribadi juga itu jadi suatu kebanggaan tersendiri kita bisa menyelesaikan studi magister kita dengan baik gitu ya. Karena kami juga bukan berarti kami bosan bertemu Bapak Ibu, kalau bisa semuanya selesai sehingga tidak ada lagi beban bagi kami selaku pengelola, saya dan Pak Teguh bisa tidur nyenyak ya. Karena 93 tadi sudah turun jadi sekian persen gitu. Nah, itu target kami bersama. Akhirul kalam, saya sebagai pemandu kegiatan hari ini, mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kata-kata yang kurang layak untuk disampaikan. Itu murni bercanda, mungkin ada bercandanya sedikit biar tidak terlalu tegang ya Bapak Ibu. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. coba muncul semuanya biar kita foto dulu ya. Ini kan biasa kegiatan rutin yang dilaksanakan instansi. Biar ada bukti ini ketemu nih dengan teman-teman ya. Pak Teguh juga muncul Pak Teguh. Yang mau foto siapa ini? Saya aja ya.
Pak Stephen aja. Oke, siap. Siap. Pasang pose terbaiknya. Nah, Ibu lagi ngoreng tempe, jangan dulu, Bu. Bu Nur Rosida lagi ngoreng tempe apa itu, Bu? Duduk dulu, Bu. Iya. Siap. Oke. Siap. 1, 2, 3. Nanti saya akan kirimkan ke grup ya. Oke. Terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau melanjutkan kegiatannya. Live. Saya juga izin live. Kita live bersama-sama ya. Pak Jamil. Nah, Pak Jamil baru muncul, Pak Jamil. Gimana Pak Jamil? Oke. Ya, oke. Silakan Bapak Ibu live. Saya izin live juga ya. Ya, terima kasih Pak Stephen, Pak Teguh, Ya. teman-teman. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Vicky jangan keluar.